selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita bersama, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada hari ini. Bersama dengan saya Pendeta Charles, kita jumpa kembali di dalam program khotbah online dalam ibadah hari Minggu 4 Oktober 2020. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini sebagai warga gereja, sebagai warga GBB, kita merayakan Sakramen Perjamuan Kudus sedunia yang akan kita rayakan di rumah kita masing-masing dalam kebersamaan dengan anggota keluarga selaku warga sidi gereja. Namun sebelum kita masuk di dalam Sakramen Perjamuan Kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini, kami umat Tuhan kembali Tuhan kumpulkan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bagian di dalam menjalani proses kehidupan dan menjadi penuntun di dalam pertumbuhan iman kami kepadamu. Kami akan mengambil bagian sebagai warga sidi gereja di dalam Sakramen Perjamuan Kudus, mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Tuhan bagi kami. Karena itu Bapa, kami mau melandasi seluruh proses iman ini dengan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Bapa, bimbing kami, tuntun kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 19, ayat 1 sampai ayat 12 menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan.
hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan sebagai orang percaya di dalam dunia ini tentu tidak selalu mulus, tidak selalu nyaman, tidak selalu aman, dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Iman kita selalu ditantang, iman kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk dapat memutuskan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Allah atau yang sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia yang menjalani proses hidup. Nah, di dalam kehidupan beriman itu, maka kita juga seringkali diperhadapkan dengan simbol-simbol. Kita seringkali diperhadapkan dengan sesuatu yang merupakan simbolisasi dari apa yang kita imani di dalam kehidupan. Padahal simbol itu tidak selalu akan mengantar kita untuk masuk di dalam pemaknaan yang paling benar dan tepat terhadap proses beriman kita. Saya katakan hal ini untuk supaya kita lebih memahami dengan jelas, lebih memahami dengan pasti konteks beriman di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang menyimbolkan lambang salib itu sebagai sesuatu yang punya kuasa. Salib itu disimbolkan sebagai kekuatan Allah. Sehingga ketika ada keraguan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan dalam hidup, maka orang selalu mengambil salib untuk membuat dirinya menjadi berani, menjadi yakin akan sesuatu yang akan diperbuat, dilakukan di dalam hidup. Benarkah salib memiliki kuasa seperti itu? Contoh lain misalkan Alkitab. Alkitab, saudara-saudara, adalah sebuah buku yang isinya adalah firman Allah. Nah, dalam kehidupan banyak orang di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen, termasuk yang ada di sekitar kita dalam kehidupan bergereja, Alkitab itu selalu disimbolkan sebagai memiliki kekuatan, sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir setan, mengusir segala sesuatu yang membuat kita menjadi cemas, takut, khawatir, dan gentar dalam hidup. Bahkan di dalam kehidupan banyak orang, ketika mereka tidur, Alkitab itu diletakkan di dekat kepalanya atau di bawah bantal kepalanya untuk membuat ia menjadi lebih tenang dan lebih nyaman ketika ia tidur, karena ada Tuhan yang menjaganya, dan itu direpresentasikan dalam bentuk Alkitab itu. Kekasih Tuhan, hal ini yang mungkin harus menjadi sesuatu yang kita pahami, bahwa simbol-simbol di dalam hal kita mengikut Tuhan itu tidak selalu dapat menjadi patokan, dapat dipakai sebagai ukuran untuk kita bisa menjalani proses kehidupan dengan mengandalkan simbol itu tanpa memberi makna terhadap simbol itu. Ya, Paulus ketika berada di Efesus, maka dikatakan dalam bacaan kita, ia berjumpa dengan beberapa orang yang sudah dibaptis. Lalu pertanyaan Paulus sederhana, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupmu? Ya, saudara, kita bisa lihat itu di ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Apa jawaban orang-orang yang dijumpai oleh Paulus di Efesus? Mereka katakan, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kekasih-kekasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa simbol baptisan itu dianggap sesuatu yang sudah melegitimasi mereka menjadi orang percaya. Padahal baptisan itu hanya sebuah cara, baptisan itu hanya sebuah media, baptisan itu hanya sebuah simbolisasi dari sebuah pemeteraian, dari sebuah pelegalan terhadap iman seseorang yang dimeteraikan kepada Allah. Ketika seseorang dibaptiskan, maka dia tidak hanya menganggap bahwa proses baptisan yang diterima itu adalah sudah membuktikan bahwa dia sudah menjadi seorang Kristen.
Tetapi makna di balik baptisan itu bahwa dia dipersatukan, dia dikuduskan, dia menjadi bagian dari karya keselamatan Allah lewat proses sakramen itu yang seringkali tidak menjadi bagian yang dianggap penting dan menjadi sesuatu yang dipahami oleh banyak orang. Itu hal pertama yang terjadi di Efesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Paulus mencoba untuk memberikan pemaknaan bahwa baptisan yang dibaptiskan kepada 12 orang para murid yang dijumpainya di Efesus itu hanya baptisan yang harus dihayati, harus dimaknai sebagai baptisan yang terjadi dalam karya Tritunggal. Ada Allah, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Ketika mereka dibaptis dan mereka tidak paham siapa Roh Kudus, maka tentunya mereka belum dimeteraikan di dalam ketritunggalan Allah. Karena itulah Paulus membaptiskan mereka dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Tritunggal itu, supaya mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar terhisap masuk menjadi bagian di dalam kuasa dan juga keselamatan Allah. Apa yang terjadi? Bacaan kita menjelaskan ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus, oleh Paulus, maka mereka dapat berbahasa roh dan mereka bernubuat. Kekasih-kekasih Tuhan, bukan berarti juga kita memahami bahwa baptisan yang diterima oleh para murid, 12 murid yang dijumpai oleh Paulus di Efesus ini tidak punya kuasa sehingga Paulus harus kembali membaptis mereka. Tidak juga seperti itu. Tetapi Paulus ingin menegaskan, ingin menjelaskan, ingin meletakkan pemahaman bahwa kalau hanya sebagai sebuah simbol proses baptisan itu diyakini sebagai sesuatu yang membuat mereka menjadi percaya tanpa ada kuasa Allah di dalamnya, maka itu tidak berarti. Harus melibatkan kuasa Allah, roh Allah itu menjadi bagian di dalam seluruh pertumbuhan iman. Maka disitulah mujizat terjadi, disitulah kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan para murid. Nah, yang kedua dikatakan saudara-saudara bahwa tidak semua orang percaya kepada apa yang diajarkan dan dijelaskan oleh Paulus tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dikatakan ada banyak orang yang menentang, yang tegar hati, yang menolak, yang memberontak pengajaran Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Paulus meninggalkan mereka. Sebab tidak penting bagi Paulus untuk meladeni orang-orang yang tegar hati, orang-orang yang tidak meyakini dengan iman kuasa Allah di dalam hidupnya. Tapi Paulus concern untuk terus mendidik, untuk terus mengajar, untuk terus mengedukasi mereka yang dengan setia mau belajar, mau mengenal, bahkan mau hidup di dalam Kristus di tempat-tempat yang memang ia khususkan. Dikatakan di dalam bacaan kita bahwa Paulus mengajar mereka di ruang-ruang kuliah di Tiranus. Paulus memberikan pembinaan iman kepada orang-orang yang mau mendengar pengajarannya, sedangkan yang menolak ditinggalkan. Hal simbolisasi yang kedua yang diungkap di dalam bacaan kita terdapat di ayat 12. Ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lalu mereka memakai sapu tangan dan kain yang dipakai oleh Paulus untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan untuk mengusir setan. Pertanyaannya, apakah sapu tangan dan kain yang Paulus pernah pakai itu punya kuasa hebat? Saya kira tidak. Kuasanya ada pada kuasa Allah. Kesembuhan yang diterima oleh orang yang didoakan, atau keluarnya roh-roh jahat dari dalam diri orang-orang yang dihadirkan dan juga yang disembuhkan, dipulihkan, itu bukan dari kuasa sapu tangan, bukan dari kuasa kain Rasul Paulus, tapi kuasa Allah yang diimani oleh orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan punya kuasa ada di dalam media-media itu. Maka mereka menggunakan media itu untuk membawa sebuah perubahan dengan kuasa Allah. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, maka Tuhan Yesus juga pakai media. Apa medianya?
ludah dan tanah. Ketika Tuhan meludah ke tanah, lalu Yesus mengambil tanah itu, lalu mengoleskan di mata orang buta dan celiklah matanya. Bukan berarti tanah itu yang punya kuasa, tetapi kuasa Allah melalui media itulah yang harus diimani untuk menjadi sebuah proses perubahan pada diri seseorang. Hari ini kita juga akan merayakan perjamuan kudus. Roti dan juga anggur itu simbol. Itu bukan punya kekuatan magic, bukan punya kekuatan magis di dalamnya, sehingga ketika orang makan roti dan orang minum anggur, maka orang akan mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah. Tidak. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah, anggur yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah, itu hanya simbol. Tetapi ketika saudara dan saya sebagai warga Sidi akan mengambil bagian untuk menikmati kematian dan kebangkitan dan karya keselamatan Kristus melalui sakramen hari ini, maka ketika roti dan anggur itu masuk di dalam tubuh kita, kita meyakini bahwa melalui media itulah Allah memeteraikan dan menyatukan kita dengannya. Karena itu ketika kita merayakan perjamuan kudus di rumah, tidak harus dengan roti, bisa dengan berbagai kue, berbagai panganan yang ada. Tidak harus dengan anggur, bisa menggantinya dengan air putih, dengan sirup, dengan teh, dengan apa saja yang kita bisa pakai. Karena itu hanya alat, itu hanya simbol, saudara. Nah, simbol-simbol inilah yang akan mengantar kita untuk masuk pada satu pemaknaan, bahwa dengan dan melalui semua itu kita menjadi bagian yang terselamatkan oleh Allah. Bagi adik-adikku, anak-anakku, warga Sidi Gereja, hari ini saudara tidak bisa ambil bagian di dalam perjamuan kudus di gedung gereja. Tetapi ketika saudara mengambil bagian di dalam perjamuan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan papa mama, maka saudara juga diajak untuk memaknai bahwa ketika saudara sudah diundang oleh gereja dan oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam karya kematian dan kebangkitan Kristus, maka simbol sakramen itu bukan sesuatu yang rutinitas bagi saudara, bagi kita semua. Tapi dengan merayakan itu, kita diingatkan kembali bahwa Yesus Tuhan itu, Dia pernah mati, Dia pernah bangkit. Dan kematian kebangkitannya itu terjadi bukan karena tanpa makna, tetapi kematian dan kebangkitannya dilakukannya untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Jangan sampai kita kedapatan seperti orang-orang di Efesus yang menolak pengajaran Paulus, yang menolak Yesus, yang menolak kekuasaan dan hadirat Allah di dalam hidup mereka, sehingga mereka harus ditinggalkan, mereka harus dibuang, mereka tidak lagi mendapat bagian di dalam keselamatan Allah. Kita yang sudah diajak masuk untuk menjadi bagian di dalam keluarga Allah, mari hiduplah di dalam kuat kuasa roh Allah itu, supaya kehidupan yang kita jalani tidak kehidupan yang diletakkan pada simbol, tapi diletakkan pada pemaknaan atas simbol-simbol itu. Karena dalam pemaknaan itulah iman kita dikuatkan dan ditumbuh kembangkan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Selamat merayakan jamuan Allah hari ini bagi kita semua warga Sidi Gereja. Biarlah melalui sakramen ini kita semua semakin diingatkan untuk hidup di dalam kuasa dan kehendak Allah di tengah kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, warga jemaat Sidi yang Tuhan cintai, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kita. Roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Saudaraku, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah terpecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Anggur di dalam cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Dua Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 menyatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yeah.